Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 PHCM 4 akan mempresentasikan hasil dari intervensi yang kami lakukan. Pada kegiatan kali ini, kami mengambil tema tentang proteksi diri kalahkan tuberkulosis. Dan ini adalah poster kegiatan yang mungkin nanti akan kita jelaskan bersama-sama. Kemudian untuk ketua PKM-nya yaitu kan Raden Ganang Ibnu Santosa, Dr. MMRS. Lalu untuk anggotanya, di mana untuk yang pertama itu sebagai Ilham Basit, yaitu kan sebagai ketua pelaksana. Kemudian yang kedua, Fani Fazila dan juga Wiwit Kusumaningrum sebagai sekretaris. Lalu ada Salma Kautsar Rahman sebagai bendahara. Lalu ada Forestiara Kodik Indi Kurnia, Isma Ramadan, dan Khairiyah sebagai seksi acara. Setelah itu ada Lukluk Nurul Fazri Syam, Syifa Tasya Fauziah, dan juga Zahra Salsabila Firdaus sebagai humas, kemudian ada Sultan Mulia Ananda dan juga Saset Augustiasni Sumantri sebagai seksi publikasi dan dokumentasi, dan yang terakhir Bisma Atur Fadilah dan Jerry Saftia Nurman sebagai seksi lapangan. Latar belakangnya dari acara ini, Indonesia berada di urutan ketiga dengan jumlah kasus TBC terbanyak di dunia. Dan berdasarkan data SITB per 16 Juli 2020, selama bulan Januari sampai Juni 2020, jumlah kasus TB di Indonesia mengalami penurunan cukup besar dari 31.216 kasus menjadi 11.839 kasus. Dan salah satu penyebab tingginya kasus TBC di Indonesia adalah rendahnya kesadaran untuk mendatangi fasilitas kesehatan yang ada, terlebih lagi pada kondisi pandemi COVID-19. Kegiatan webinar proteksi diri kalahkan tuberkulosis ini diharapkan menambah pengetahuan masyarakat tentang kondisi fasilitas pelayanan kesehatan untuk pasien TBC di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Nah, untuk planningnya, karena tingginya jumlah penderita TBC di Indonesia yang mendapatkan faktor risiko di mana kepatuhan pengobatan dan pengetahuan tentang TB yang masih minim dari masyarakat, kemudian adanya faktor risiko lain seperti pandemi COVID-19. Kemudian akibatnya menyebabkan pasien TB yang putus obat, di mana mengakibatkan adanya sosialisasi dari pemerintah terkait fasilitas kesehatan yang menangani TB tidak merata. Sehingga masyarakat merasa khawatir untuk datang ke fasilitas kesehatan karena kondisi pandemi ini. Maka dari itu, harus mendapatkan penjelasan dari fasilitas kesehatan yang terdekat tentang jadwal dan pelaksanaan pemeriksaan, pengobatan, dan edukasi TB di era pandemi. Kemudian, adanya pasien TB yang putus obat menyebabkan adanya program penyuluhan penuntasan TB yang belum maksimal, sehingga masyarakat tidak memahami pentingnya pengobatan dan pencegahan TB. Kemudian, akibat dari faktor resiko banyaknya banyaknya pasien TB yang putus obat mengakibatkan informasi yang beredar banyak mengenai tentang COVID-19. Sehingga gerakan TOS TB dari pemerintah tidak banyak terekspos di masyarakat. Maka dari itu, edukasi melalui yayasan, komunitas, hingga ke seluruh lapisan masyarakat akan gerakan TOS TB bisa semakin masif. Dari kedua tersebut, yang mengakibatkan kami untuk memberikan penyuluhan atau memberikan edukasi kepada masyarakat umum mengenai webinar proteksi diri kalahkan tuberkulosis dengan materi pelayanan Paskes primer di Jawa Barat, kemudian cara penularan dan pencegahan dari tuberkulosis, dan yang ketiga, tuberkulosis versus COVID-19 di masa pandemi. Untuk nama dan kegiatan, yaitu nama kegiatan itu sendiri akan diselenggarakan adalah PDKT atau proteksi diri kalahkan tuberkulosis. Selanjutnya, tema kegiatan ini yaitu semangat menebarkan edukasi pencegahan TB di era COVID-19. Di mana maksud dari tema tersebut adalah untuk mengedukasi dan meningkatkan rasa peduli masyarakat untuk menurunkan angka penyebaran kasus TB di era COVID-19. Tujuan kegiatan ini, yang pertama meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit tuberkulosis. Yang kedua, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pencegahan penyakit tuberkulosis. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya terapi penyakit. Lalu selanjutnya untuk metode kegiatan ini yang pertama itu webinar dengan 3 pemateri terbagi menjadi 3 sesi.
Lalu yang kedua itu terdapat pretest dan post-test setelah bahan evaluasi kegiatan webinar ini. Lalu yang ketiga terdapat sesi tanya jawab setelah pemaparan dari pemateri. Nah, untuk sasaran kegiatan pada PDKT ini yang pertama adalah yayasan ataupun komunitas tuberkulosis. Yang kedua, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Non-Kedokteran. Dan yang ketiga, masyarakat secara umum. Untuk waktu dan tempat kegiatan, waktu itu hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020 dan tempatnya itu di Zoom meeting. Untuk waktunya itu sendiri jam 8 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Untuk organizing, yaitu yang pertama terdapat adanya Dr. Ganang Ibnu Santosa, Dr. MMRS sebagai Ketua Pengabdi dengan uraian tugas sebagai bertanggung jawab atas sebuah kegiatan serta mengkoordinasikan setiap kegiatan. Kemudian ada Ilham Basit Saputra sebagai Ketua Pelaksana dengan uraian tugas sebagai berkoordinasi dengan Ketua Pengabdi, kemudian melakukan follow-up terhadap seluruh tugas setiap divisi, serta bertanggung jawab atas seluruh rangkaian acara. Serta ada Fani Fazila sebagai Sekretaris 1 dengan uraian tugas yaitu notulensi setiap waktu bimbingan, kemudian penyusunan proposal, penyusunan laporan, pertanggungjawaban, serta pembuatan perizinan surat. Yang selanjutnya ada Wiwit Kesumaningrum sebagai Sekretaris 2, di mana uraian tugasnya yaitu yang pertama notulensi setiap waktu bimbingan, penyusunan proposal, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan pembuatan perizinan surat. Selanjutnya ada Salma Kausar Rahman sebagai bendahara, di mana uraian tugasnya yang pertama menyusun rencana anggaran untuk pembelanjaan dari kebutuhan acara webinar, membantu ketua acara utama dalam masalah anggaran dan pengelolaan, kemudian melakukan pengelolaan serta pengawasan dari anggaran yang masuk serta penggunaan dana yang dilakukan, kemudian bertanggung jawab pada pihak ketua acara seminar. Kemudian ada Porestiara Kodri Indi Kurnia sebagai seksi acara, di mana uraian tugasnya yang pertama membuat konsep acara penyuluhan, membuat rundown acara, berkoordinasi dengan seluruh divisi untuk menyukseskan program acara, dan yang terakhir memastikan acara berjalan dengan lancar dan sukses. Selanjutnya ada Isman Ramadan dari seksi acara, di mana bertugas untuk membuat konsep acara penyuluhan, membuat rundown acara, berkoordinasi dengan seluruh divisi untuk menyukseskan program acara, dan memastikan acara berjalan dengan lancar dan sukses. Selanjutnya Hoiriah, di mana seksi acara, yang bertugas membuat konsep acara penyuluhan, membuat rundown acara, dan berkoordinasi dengan seluruh divisi untuk menyukseskan program acara, dan juga memastikan acara berjalan dengan lancar dan sukses. Selanjutnya, Lu'lu Nurul Fazri Syam, di mana bertugas sebagai humas, perannya antara lain bertanggung jawab atas sponsorship, dan memastikan kehadiran narasumber dan tamu undangan. Selanjutnya, Syifa Tasya Fauziah dari bagian humas, bertanggung jawab atas sponsorship, memastikan kehadiran narasumber dan tamu undangan. Lalu selanjutnya ada Zahra Salsabila Firdaus sebagai humas, bertanggung jawab atas sponsorship, dan juga memastikan kehadiran narasumber dan tamu undangan. Lalu ada Sultan Mulyananda sebagai publikasi dan dokumentasi, bertugas membuat desain publikasi acara melalui media sosial, membuat desain sertifikat dan background acara, lalu mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan acara. Lalu ada Saset Augustiasmi Sumantri sebagai seksi publikasi dan dokumentasi, membuat desain publikasi acara melalui media sosial, membuat desain sertifikat dan background acara, dan juga mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan acara. Selanjutnya, ada Bisma Atur Fadilah sebagai seksi lapangan, menyiapkan ruangan Zoom saat rapat dan kegiatan acara, lalu memastikan seluruh rangkaian acara berjalan kondusif. Selanjutnya, ada Jerry Septian Nurman sebagai seksi lapangan yang bertugas menyiapkan ruangan Zoom saat rapat dan kegiatan acara, dan juga memastikan seluruh rangkaian acara berjalan kondusif. Selanjutnya adalah actuating. Ini adalah penyusunan tentang waktu dan prosedur penyelenggaraan. Jadi pada waktu hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020, kelompok 13 PHC 4 berhasil menyelenggarakan acara webinar bertajuk tuberkulosis di era pandemi. Webinar ini dilangsungkan secara via Zoom meeting mulai dari pukul 8 sampai jam 11. Setelah itu, judul sekaligus jargon acara webinar kali ini adalah PDKT alias proteksi diri kalahkan tuberkulosis. Dengan mengusung konsep talk show, diharapkan audien yang hadir dapat lebih enjoy dan bebas bertanya
sekitar hal-hal yang berkaitan dengan TBC dan juga COVID-19 kepada narasumber yang ada. Acara webinar yang dikemas dengan ciamik ini mampu menarik perhatian dan mendatangkan animoji yang baik di kalangan mahasiswa kedokteran maupun non-kedokteran, serta halayak umum. Untuk agenda kegiatan ini sendiri, acara webinar proteksi diri kalahkan tuberkulosis atau PDKT dilaksanakan oleh kelompok PHCM 4 Angkatan 2017. Narasumbernya itu yang pertama ada Haji Suwanto Gamalyono, Dr. MARS. Pesan yang disampaikan oleh Dr. Gamal adalah memutuskan rantai penularan FKTP menjadi bagian pemutusan mata rantai penularan. Disiplin waktu operasional pelayanan medis, pelayanan konsultasi melalui online atau daring, disiplin kunci keselamatan semua, dan pencegahan COVID-19 dimulai dari diri kita sendiri. Untuk materi tuberkulosis di era COVID-19 disampaikan oleh Dr. Heni Mufliha MKes PhD. Pesan dari beliau adalah tuberkulosis harus menuntaskan pengobatan dan berkonsultasi dengan layanan kesehatan. Berikutnya topik yang sama juga disampaikan oleh Dr. Adam Prabata yang menjadi kesimpulannya adalah mengontrol pandemi juga berarti membantu penanggulangan TB. Kemudian dari webinar PDKT ini menghadirkan 3 bintang tamu undangan yang sangat spesial. Narasumbernya diantaranya ada Suwanto Gamalyono, Dr. MARS, selaku Wakil Ketua ID Jawa Barat. Kemudian ada Heni Mufliha, Dr. MKes, PhD, selaku dosen pengajar di FK Unisba. Selanjutnya ada Adam Prabata, Dr. PhD, kandidat in Medicine Medical Science at Kobe University, dengan topik yang materi yang disampaikannya sangat menarik dan dapat memperluas wawasan terkait isu TBC dan COVID-19. Nah, untuk selanjutnya adalah controlling, di mana ketua melakukan pengawasan dan koordinasi dengan seluruh divisi dengan seluruh pihak yang terlibat secara langsung. Untuk evaluasinya secara umum berjalan lancar dan ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Yang pertama, mempersiapkan detail acara sesuai timeline sehingga mempermudah apabila terdapat suatu kendala. Lalu yang kedua, pemilihan jadwal webinar agar lebih banyak yang hadir. Lalu yang ketiga, menghubungi pihak sponsor, yayasan, dan pemateri dari jauh-jauh hari. Dan yang keempat, untuk pembagian job desk setiap anggota agar dibagi lebih merata, agar tidak ada penumpukan pekerjaan di satu hari. Dan ini untuk poster yang kelompok kami buat tentang proteksi diri kalahkan tuberkulosis. Dan ini untuk absensi dari kami panitia PHCM kelompok 13. Mungkin sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.